Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di seri mesin bobot manual. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana dan apa sebabnya, gitu ya. Bagaimana dan apa sebabnya ketika kita melakukan bobot otomatis, eretan yang atas ini tidak bisa bergerak secara otomatis, ya. Yang hanya bisa bergerak itu yang eretan yang sebelah sini, yang bawah. Oke. Yang pertama yang perlu kita cek itu, ya, ini dia berfungsi normal apa tidak. Jadi ketika kita nyalakan seperti ini, ya, ketika kita nyalakan, dia posisinya berputar apa enggak? Kalau berputar, otomatis kedua ini harus bisa berfungsi, harusnya. Ya. Jika hanya salah satu yang tidak bisa berfungsi, maka dicek pengait ini di dalam sini, pengaitnya, ya, bongkar semua, sehingga pengaitnya itu ada yang terlepas apa enggak, kita bisa mengetahuinya, sehingga kita bisa mengetahui, ya. Jadi kalau misalnya dirubah seperti ini, nah, dia akan bergerak. Nah, dia semakin mendekat, ini terdorong, terlihat, ya, semakin terdorong ke sini tangan saya, ya. Oke, jadi dicek pengait yang di sini. Dengan cara gimana? Ya otomatis ini dilepas, kotaknya ini dilepas. Nanti ketahuan pengaitnya ada yang rusak apa enggak, itu ketahuan. Kemudian apabila ini tidak bisa digerak-gerakkan, ya, tidak bisa bergerak seperti ini, tidak bisa, maka dicek kira-kira handle yang ini dia posisinya 0 bener kayak begini, atau dia agak ke bawah sedikit begini. Ini kalau misalnya ini nanti susah. Nah, ini kan tidak bisa turun. Karena apa? Posisi dia ngulir posisinya. Maka ini harus di rilis terlebih dahulu. Nah, kalau kita rubah seperti ini sudah dirilis. Nah, ini bisa dirubah-rubah. Ya. Jadi ini pengaitnya dia berhubungan dengan mekanisme yang di dalam sini. Oke. Ketika kita sudah bongkar, ternyata pengaitnya itu masih oke, misalnya, ya, masih oke, maka dicek jalur yang ke sini, jalur melintang ini dilepas, dibongkar seperti itu. Apakah ada spay yang terlepas, ataukah mur penahan di sini, ini ada penahannya, ini kan dari sini nih. Nah, di sini itu sudah rusak apa enggak, sehingga dia tidak bisa bergerak. Karena ini kan ulir. Ini kalau dilepas, nanti kelihatan ulirnya. Ya, posisi yang ini dilepas penutupnya. Saya tidak bisa mempraktekkan sekarang, ya, karena posisinya ini masih bisa digunakan. Oke. Sekali lagi. Jadi seperti ini nolnya, ya. Oke, tarik sini, dia berubah seperti itu. Ini posisi ulir. Pak, bagaimana kalau misalnya nggak bisa dipakai ngulir? Ya, kalau ininya nyantol, sebelah sini nyantol, ini nggak bisa. Ya, ini kayak misalnya kayak gini kan agak nyantol sedikit, meskipun dia nggak bergerak, ya. Susah. Jadi akan ada tatapan sedikit. Apalagi kalau misalnya pengait yang di dalam sana sudah connect, tapi dia yang ini nggak jalan, ini tetap nggak bisa digerakkan. Ya, kita cari trouble. Nah, misalnya kayak gini, posisi yang atas ini dia berhenti, ya, kita posisinya masuk, ini nggak bisa dipakai otomatis. Karena apa? Posisi untuk ulir, posisi dia masuk,
sedangkan ini tidak bergerak ya, ulir yang ini nggak bergerak, ini juga tidak bergerak ke kiri kanan, ya ini nggak bisa dirubah. Karena apa? Posisinya dia ngunci sebenarnya, hanya saja karena ininya diam, maka ini tidak ada reaksi apa-apa. Beda kalau misalnya ini dia agak bermasalah, sebentar saya rubah. Nah, oke. Nah kan posisinya sebenarnya dia masuk ini masuk ulir, makanya ini tadi nggak bisa dirubah. Jadi diperhatikan kedua ini yang paling utama, kedua ini ya, kedua batang penggeraknya itu hal yang utama. Nah, misalnya ini diputar tapi dia tidak bergeser, ini kan masih kelihatan bergeser ya, ya dicek, ini dibongkar, kemudian dilihat apakah ada spay atau patek ya, pasak, ada pasak yang di dalam itu yang terlepas, karena ini ada gigi di dalam. Sebagai contoh yang ini meskipun kita gerakkan dia tidak bisa berpindah. Nah ini karena pasaknya putus atau pasaknya bermasalah ya. Cara bongkarnya ini bagaimana? Ya ini digeser ke sini dulu, mentok, ini dilepas agar nanti nggak melengkung ya. Ini dilepas, terus kemudian ini dilepas. Suatu saat ketika bongkar, insya Allah kita videokan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang punya mesin bobot ya, yang punya mesin bobot tapi ingin perbaikan secara mandiri, Oke. Satu lagi tambahan, ketika ini bergerak berputar begini ya, perhatikan ini kalau kita aktifkan seperti ini, posisi gerakan ke sini sedangkan ini ke sana. Ini kan kalau kita bobot kan keliru ya, ini kan bobot kan posisi pahat di sini, bendanya di situ, sedangkan gerakannya ke sana. Maka ini dirubah terlebih dahulu, yang ini arah pemakanannya dirubah ya, bagusnya ya posisi berhenti, posisi mesin berhenti. Sekarang kita lihat untuk arah yang sama, perputarannya ke sini, gerakan pemakanannya sudah benar mendekati spindle. Oke. Terima kasih sudah menanyakan, semoga jawaban ini membantu sebagai jawaban awal ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas berkenaan dengan mesin bobot, monggo saja. Dan juga untuk yang bertanya tentang pembuatan kepala baut ya segi sekian, itu saya masih belum bikinkan tutorialnya. Insya Allah suatu saat kita akan bikin ya, barangkali bermanfaat untuk teman-teman yang masih baru memulai belajar mesin bobot konvensional. Oke, terima kasih sudah menyimak. Insya Allah kita akan berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.